Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Secara umum, kebanyakan orang menganggap bahwa hiperseksualitas atau kecanduan seks hanyalah semacam kebiasaan seks yang tidak wajar. Padahal gangguan ini lebih kompleks dari itu. Hiperseksualitas sama dengan kondisi kecanduan lainnya, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Bagi penderita hiperseksualitas, kegiatan seksual bisa memberi mereka euforia atau rasa memabukkan yang intens tanpa adanya hubungan emosional, keintiman, atau cinta. Kegiatan ini lebih bersifat pelarian diri sementara. Begitu euforia ini hilang, siklus untuk ingin mabuk lagi akan berulang. Indikator terjadinya hiperseksualitas bisa berbeda pada tiap orang. Misalnya, beberapa pecandu seks mungkin cenderung memilih untuk memiliki pasangan seks lebih dari satu orang. Sementara yang lain suka pergi ke tempat prostitusi atau melakukan masturbasi berlebihan. Saat sikap-sikap seksual yang tidak wajar ini menjadi fokus dalam kehidupan seseorang, sulit dikendalikan dan mengganggu si pelaku atau orang lain di sekitarnya, maka bisa dianggap sebagai hiperseksualitas. Beberapa tanda yang bisa menunjukkan seseorang mengalami gangguan hiperseksualitas diantaranya merasa terdorong untuk melakukan sikap-sikap seksualitas tertentu, kemudian merasakan hilangnya tekanan setelah itu. Tetapi secara bersamaan juga merasa bersalah atau menyesal. Melakukan kegiatan-kegiatan seksual sebagai pelarian dari masalah hidup, seperti kesepian, depresi, atau stres. Tidak bisa berhenti berhubungan seksual meskipun sudah tahu konsekuensinya, seperti tertular atau menularkan penyakit menular seksual, rusaknya hubungan pribadi, bermasalah di tempat kerja, dan sebagainya. Kesulitan membangun dan menjaga hubungan yang sehat dan stabil dengan seseorang. Melakukan masturbasi secara berlebihan, terobsesi dengan seks hingga mempengaruhi kehidupan mereka secara negatif, tidak bisa membangun hubungan emosional dengan pasangan seksnya. Ini sebabnya banyak pecandu seks sering berganti pasangan. Melakukan kegiatan-kegiatan seksual yang bertentangan dengan keyakinan pribadinya, mereka tahu apa yang dilakukannya salah tetapi tidak bisa berhenti. Seringkali terlibat parafilia atau sikap seksual yang dianggap tidak wajar, tidak pantas, atau tidak bisa diterima. Termasuk exhibitionisme, voyeurism, masokisme, dan pedofilia. Namun, meskipun sikap-sikap ini bisa menandakan adanya kecanduan seks, tidak semua orang melakukan parafilia adalah penderita hiperseksualitas. Meskipun penyebab terjadinya hiperseksualitas masih terus diteliti, namun bisa termasuk hal-hal berikut. Ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Beberapa zat kimia dalam otak atau neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinephrine bertugas membantu mengatur mood. Kadar zat-zat ini dalam jumlah tinggi bisa berkaitan dengan terjadinya hiperseksualitas. Terjadinya perubahan di otak. Hiperseksualitas adalah suatu bentuk kecanduan yang seiring waktu bisa menyebabkan perubahan pada syaraf di otak, terutama di pusat rangsangan, seperti bentuk kecanduan lainnya. Dosis yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan kepuasan semakin lama akan semakin intens dan tinggi. Beberapa kondisi yang mempengaruhi otak. Beberapa penyakit atau gangguan kesehatan seperti epilepsi dan demensia bisa menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian otak yang mempengaruhi sikap seksual penderitanya. Selain itu, pengobatan untuk Parkinson yang menggunakan dopamin agonis juga bisa menyebabkan hiperseksualitas. Penelitian menunjukkan bahwa makanan, penyalahgunaan obat, dan ketertarikan seksual memiliki jalur yang sama di dalam sistem pertahanan hidup dan rewards atau hadiah dalam otak. Jalur ini mengarah ke area di otak yang bertanggung jawab atas cara berpikir manusia, pemikiran rasional, dan penilaian. Otak yang sudah kecanduan tiga hal tersebut akan membodohi tubuh dengan menghasilkan zat biokimia berlebih sebagai reward yang kemudian mengarah pada sikap-sikap yang tidak wajar. Sebuah penelitian terbaru atas pria dan wanita yang mengalami hiperseksualitas menunjukkan bahwa hormon oksitosin juga memiliki kemungkinan berperan menyebabkan gangguan ini. Perawatan untuk hiperseksualitas biasanya melibatkan psikoterapi, pemberian obat, dan konsultasi kelompok. Tujuan utama untuk perawatan ini adalah membantu pasien mengatasi keinginan serta mengurangi tindakan-tindakan seksual berlebih, tapi juga tetap menjaga aktivitas seksual yang sehat. Jika seseorang mengalami hiperseksualitas, maka ia juga mungkin membutuhkan perawatan untuk kondisi kesehatan mentalnya. Orang dengan gangguan mental seringkali juga mengalami masalah kecanduan alkohol, obat-obatan, atau gangguan kesehatan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan yang perlu diobati juga. Pasien dengan kecanduan yang parah atau masalah kesehatan mental berat yang bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain mungkin harus dirawat inap.
Beberapa hal berikut bisa membantu agar aktivitas dan dorongan seks tidak melenceng keluar jalur. Di antaranya adalah mintalah bantuan sedini mungkin jika merasa mengalami masalah dengan tindakan seksual. Mengenali dan mengatasi gejala-gejala yang timbul sedini mungkin bisa membantu mencegah hiperseksualitas menjadi semakin parah seiring waktu atau sebelum kondisi ini menyebabkan kerusakan pada hubungan pribadi, pekerjaan, dan mengarah pada tindakan berbahaya. Cari bantuan sesegera mungkin jika mengalami gangguan mental. Hiperseksualitas bisa diperparah oleh terjadinya depresi atau kecemasan. Kenali dan minta bantuan bila mengalami kecanduan alkohol atau obat-obatan. Kondisi ini bisa menyebabkan hilangnya kendali dan ketidakbahagiaan yang kemudian bisa mengarah pada buruknya bidang penilaian dalam otak, sehingga mendorong penderitanya ke arah kebiasaan seksual yang tidak sehat. Hindari situasi yang beresiko. Jangan bahayakan kesehatan Anda dan orang lain dengan mendekatkan diri pada situasi-situasi yang bisa menggoda Anda untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang beresiko. Masalah gangguan seksual memang terkadang sensitif untuk dibahas dengan orang lain, bahkan keluarga sendiri. Bila gejala tidak bisa diatasi sendiri, lebih baik konsultasikan dengan dokter atau psikiater agar keadaan tidak semakin parah. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.